Jadi jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti prosedur dan valid ya, nanti kan ada di bagian akademik, tapi penting karena dosen pembimbing tidak akan mencederai, tidak akan dalam tanda petik. Tidak mudah bagi dosen untuk membimbing mahasiswa dan mahasiswinya hingga lulus pada jenjang tertentu dan mendapat gelar yang diinginkan serta ditentukan. Para dosen harus berpegang teguh atas peraturan akademik. Sebelum dapat membimbing atau menguji kelulusan calon sarjana, para dosen juga mesti mengantar serta memastikan mereka telah menyelesaikan mata kuliah wajib, praktikum maupun matkul pilihan. Halo pemirsa Monef TV. Seringkali saya mendengar keluh kesah mahasiswa saat saya masih menjadi mahasiswa juga. Ada kawan-kawan saya yang pernah skripsinya dibanting oleh dosen karena tidak sesuai dengan rencana pemikiran dosen pembimbingnya. Ada juga mahasiswa yang terpaksa mengadukan ketidaknyamanannya terhadap dosen pembimbing dengan Kaprodi, sehingga dia harus mengulang kembali skripsi yang sudah setengah jalan ditulisnya karena ketidakcocokan dengan dosen pembimbingnya. Jadi dia harus berganti dosen pembimbing dan merubah rencana skripsinya. Nah, ini suatu permasalahan di dalam pendidikan. Tapi bagaimana sih kenyataan yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri? Apakah sesulit itu untuk menjadi dosen, dan apakah dosen harus dalam tanda kutip menyiksa mahasiswa bimbingannya? Nah, simak telusur fakta hanya di Monef TV, transparan, akuntabel, analisa, dan tertuju. Para dosen dituntut memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Namun, yang terbaik bukan begitu saja memudahkan peran mereka. Dalam berinteraksi, dosen tidak bisa semena-mena terhadap mahasiswa maupun mahasiswa bimbingannya. Dosen mesti meninggalkan ego sendiri untuk terus membimbing mahasiswa merangkai kerangka pemikiran agar dapat disepakati. Dosen pembimbing tidak akan mencederai, tidak akan dalam tanda petik menggagalkan penyelesaian studi si mahasiswa. Itu yang pertama. Tidak mungkin menggagalkan. Ya. Karena memang sudah proses peraturan akademik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik mahasiswa itu harus belajar mempelajari materi tentang penelitian atau calon skripsi yang akan dibuat. Tidak ada tugas berat bagi para dosen dalam urusan membimbing mahasiswa. Kalaupun mahasiswa bimbingan belum memenuhi standar kualifikasi cabang ilmu tertentu, maka dosen hanya perlu mengarahkan. Dosen hanya perlu mengarahkan dan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang teknik serta metodologi pengumpulan data agar rencana penelitian awal yang telah disepakati dapat terrealisasi. Dosen pembimbing itu tetap harus memberikan bimbingan sampai kerangka berpikirnya bisa memenuhi apa yang sudah dituliskan. Karena apa? Dalam penyusunan skripsi, walaupun jumlah SKS-nya hanya 6, tetapi tahapannya kan cukup panjang. Nah, maka awalnya sang mahasiswa itu diberikan keleluasaan untuk mengambil topik tertentu yang diminati. Nah, setelah itu baru disusunlah komisi pembimbing. Nah, setelah komisi pembimbing yang tentunya harus sesuai dengan bidang yang diminati oleh sang mahasiswa itu. Nah, itulah proses interaksi
di dalam proses pembimbingan. Dalam perjalanan akademik, ada beberapa dosen yang mengumpat kata-kata kasar kepada mahasiswa bimbingan yang sulit diarahkan atau dalam tanda kutip ngeyel ketika diarahkan. Namun sebagai dosen mesti memiliki kewibawaan sebagai salah satu wakil kaum intelektual agar proses akademik itu berjalan lancar dan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. Dosen hanya perlu tegas mengingatkan. Dia bilang dengan kata kasar, kamu nih goblok, gini aja nggak bisa, malah itu menurut Nggak ada. sebagai dekan gimana itu, Prof? Itu Dosen tidak itu. tidak tepat ya. Bisa dikenakan sanksi nggak, Prof? Eh? Bisa dikenakan sanksi nggak dari fakultas? Nggak ada. Nggak ada yang sampai saat ini yang mengadukan ke fakultas bahwa mahasiswa bimbingan itu dikasari seperti itu tidak ada. Kalaupun nanti ada seperti itu, ya paling sifatnya diingatkan. Tapi sampai saat ini tidak ada, karena mahasiswa kan juga sudah dewasa. Jadi tidak perlu menggunakan terminologi atau kata yang kasar seperti itu. Saya pikir itu. Kemungkinan oper alih dosen pembimbing terjadi pada proses penyelesaian skripsi mahasiswa. Tapi diusahakan hal ini terjadi bukan karena dosen pembimbing malas atau tidak tahan dengan tingkah serta kualitas pemikiran mahasiswa, tapi lebih dalam hal-hal yang sifatnya teknis saja. Ada beberapa, tetapi bukan karena ketidaknyamanan hubungan antara dosen yang dibimbing dengan mahasiswa, dosen yang membimbing dan mahasiswa yang dibimbing. Di antaranya misalkan dosen yang bersangkutan mendapatkan kesempatan studi lanjut ke luar negeri, sementara beliau sebelum berangkat masih punya tugas. Nah, terpaksa kita harus alihkan. Itu yang pertama, kejadiannya. Kemudian yang kedua, sang mahasiswa berubah rencana penelitiannya. Misalkan saya tadi bidang ilmu saya konservasi tanah dan air. Nah, tetapi di dalam perjalanan karena satu dan lain hal berubah menjadi topik penelitiannya terkait dengan hama penyakit pada tanah, kira-kira begitu. Ya toh saya tidak akan menguasai itu, maka saya akan kembalikan kepada jurusan. Pergantian topik ini bukan kompetensi saya, maka mohon dapat digantikan. Sebagai dosen mesti juga memiliki nurani untuk bisa mengarahkan mahasiswa yang terkendala ekonomi atau mahasiswa yang waktu kuliahnya digunakan untuk bekerja. Dosen diharapkan memberi solusi yang tepat bagi mahasiswa yang telah datang konsultasi terkait permasalahan atau kesulitannya menyelesaikan studi. Karena setiap mahasiswa itu punya persoalan sendiri-sendiri. Ada yang karena persoalan ekonomi, ada yang karena persoalan keluarga dan sebagainya, dan itu harus dikonsultasikan kepada pembimbing walaupun itu bukan materi tentang skripsinya. Ya, kira-kira begitu. Misalkan saja adik-adik kita ini ada di antaranya yang secara ekonomi bermasalah sehingga tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal. Nah, karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal untuk semester yang berjalan, sehingga secara sepihak bekerja, tetapi tidak mengikuti administrasi yang benar. Seharusnya kalau mau dia bekerja silakan, tetapi jangan sampai masa tunggunya itu berkurang karena tidak melaporkan. Kan kita ada mekanisme cuti. Nah,
silakan diurus itu. Setelah itu monggo, atau konsultasikan ke pembimbing, konsultasikan ke jurusan, termasuk konsultasikan ke fakultas ini. Insya Allah kalau memang tidak jadi persoalan berat buat kami, itu akan kita coba mencarikan solusi. Jadi persoalan-persoalan seperti itu yang bisa menghambat adik-adik itu menyelesaikan studi, dan pada saat waktunya habis, nah itu yang kami sulit membantunya. Misalkan contoh angkatan 2015, masa mukim selama-lamanya di UNILA ini berdasarkan peraturan akademik itu adalah 12 semester. Boleh diperpanjang menjadi 14 semester, bisa berarti 7 tahun. Kalau dalam 7 tahun itu belum selesai, maka terpaksa harus diberhentikan. Penting lainnya menjadi seorang dosen harus juga berpikir visioner, menggagas program peningkatan kompetensi mahasiswa agar ketika lulus mereka juga memiliki soft skill dan hard skill yang bersertifikat sehingga memudahkannya untuk mencari kerja atau membuka usaha. Nah, pemirsa Monev TV, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu dekan di Perguruan Tinggi Lampung. Jadi, dosen dan mahasiswa itu memang harus saling berkoordinasi agar rencana pemikiran awal untuk menyelesaikan studi sesuai apa yang diharapkan dan dapat lulus. Tadi juga udah dikatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan studi atau mengikuti mata kuliah karena misalnya kesulitan ekonomi, ataupun mahasiswa itu kesulitan waktu karena dia menggunakan separuh waktunya untuk bekerja. Jadi mahasiswa pun harus juga sering-sering konsultasi dengan dosen sehingga permasalahan-permasalahan akademik yang harusnya dapat terselesaikan tidak menjadi suatu tragedi akademik. Misalnya drop out karena waktu yang tidak bisa menyesuaikan. Nah, jadi koordinasi antara mahasiswa dan dosen itu perlu dan sangat perlu. Simak terus Monev TV untuk edukasi-edukasi yang sesuai fakta di lapangan. Sekian dari saya. Saksikan terus Monev TV, analisa transparan, akuntabel, dan tertuju.